Halo semuanya, Sawadee-krab, selamat datang di segmen analisa dan langsung aja kita akan update ada dua hal terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus Teng Monida yang semakin lama semakin kesini penyidik dan juga kejaksaan dari Nontaburi sepertinya semakin terbatasi ruang geraknya, apalagi dengan beberapa video dan juga rekaman data-data dari HP Teng Monida yang diupload oleh Bang Jack, yang Bang Jack juga sudah dikeluarkan surat penangkapan tapi karena lokasinya di Amerika makanya tidak bisa dilakukan eksekusi. Oke, dua hal tersebut adalah pertama mengenai video ini teman-teman, video di mana yang sudah diklarifikasi dari penyidik Nontaburi adalah memang benar, adalah rekaman di tanggal 24 Februari 2022 di mana ada 6 orang termasuk Teng Mo di sana juga, dan ada bayangan-bayangan, ada ahli bayangan yang mengatakan dari timnya Mr. Acharya ini adalah indikasi kekerasan. Sangat jelas bayangannya adalah bayangan orang sedang melakukan kekerasan, tapi kok ada keterangan dari Gatik yang mengatakan bahwa oh itu nggak ada kekerasan, itu cuman hanya sedang mengambil sesuatu hal yang jatuh. Nanti kita akan coba breakdown lebih detail apakah kalian setuju dengan keterangan dari tim Mr. Genius atau Acharya ataupun dari penyidik Nontaburi dan juga Linier dengan keterangan dari Gatik dan juga saksi lainnya. Di bagian kedua juga nanti kita akan update mengenai mantan suami dari Teng Monida, ada berita terbaru di situ ya. Oke, sekarang coba kita lihat dulu secara keseluruhan, ini nggak panjang, ada sekitar beberapa detik, tapi akan aku breakdown lebih detail. Ini adalah video yang menjadi perdebatan netizen di Thailand. Apakah ini kekerasan ataukah hanya sekedar efek dari bayangan aja? เป็นว่าเป็นภาพขวดวายตีหัวนี่นะครับดูช้าๆครับนี่นะครับโอ้โหแล้วดูอากับกิริยาของคนอยู่บนเรือนะครับมีสะดุ้งตกใจเรามาดูภาพขยายความชัดแบบ AI นะครับที่มีประเด็นว่าเป็นภาพขวดวายตีหัวนี่นะครับ Oke, teman-teman, ini ada beberapa bagian yang akan aku coba fokuskan ya. แล้วดูอากับกิริยา Ya, ini kan adalah videonya. ดูช้าๆครับ Kalian lihat, ini adalah gambar di mana si dua bayangan ini. Jadi pertama kan aku coba, karena ini sebenarnya sudah pembahasan awal bulan pertama kedua ya, media massa Thailand. Tapi sekarang kan karena sudah lama, jadi ada beberapa hal yang sudah diklarifikasi. Kalau dari video ini aku bisa gambarkan ya, ada 6 orang di sini. Ada 3 pria, berdasarkan data-data yang sudah aku himpun, yang di depan ini ada 2 sosok yang bayangannya itu ada 2 interpretasi. Interpretasi pertama adalah karena ada 2 bayangan, pria dan juga wanita, itu sedang terjadi kekerasan. Dan interpretasi yang kedua, oh itu bukan kekerasan, tapi hanya ngobrol biasa aja atau mengambil sesuatu hal yang jatuh. Sudah diklarifikasi 3 bayangan pria itu, yang pertama ini adalah Por, yang di depan ya, dengan bayangan wanita. Dan yang di kedua, ini adalah Robert. Kenapa Robert? Karena memang dia adalah fungsinya pada saat malam kejadian, dia sebagai supirnya, speedboat, dan itu lokasinya di sana. Dan yang paling di akhir itu adalah Job. Oke, itu adalah posisi dari masing-masing dulu. Sementara untuk yang perempuannya, perempuannya ada ini dugaan teman-teman, dugaannya, dan juga aku belum bisa memastikan apakah itu Teng Mo atau bukan, tapi kalau aku melihat dari data-data yang ada, dugaanku yang di depan bersama Por itu adalah Teng Mo. Sementara di belakangnya Teng Mo itu adalah si Gatik. Sementara di sampingnya Robert, perempuan di belakang itu adalah si Sen. Karena apa? Karena ada muncul beberapa foto-foto di mana di jam-jam segini, sekitar jam 9-10-an malam, memang Gatik itu berposisinya tuh, si Sen posisinya tuh dekat dengan si Robert yang menyetir speedboat malam hari itu. Itu adalah posisi-posisi dari berbagai analisa yang aku bisa simpulkan ini juga linear dengan klaim dari tim Mr. Acharya sendiri. Begitupun juga sama dengan penyidik Nontaburi, kalau untuk posisi mereka tidak ada perbedaan. Nah, yang menjadi perbedaan adalah mengenai gerakan ini teman-teman. Ini gerakannya apa sih sebenarnya? Kan kayak ada yang bilang beberapa teman-teman itu dipukul pakai botol katanya, itu yang curiga. Terus ada juga yang bilang itu adalah gerakan dijambak. Oke, tapi kok bagi aku pribadi ya, kalau dibilang ini adalah hanya gerakan ngobrol biasa, kok aku kurang begitu percaya ya. Karena kan ada tangan yang sebelah sini, terus ada tangan yang sebelahnya lagi. Ya, interpretasinya adalah 2 kemungkinan terbesar menurut aku ini nggak sekedar ngobrol, tapi adalah
bisa aja ini karena menangkis atau dijambak atau dipukul botol. Itu adalah kemungkinan terbanyak yang aku baca dari netizen di Thailand. Tapi kalau ini hanya sekedar ngobrol biasa seperti klaimnya Gatik, kita nggak ada apa-apa kok malam hari itu, hanya ngobrol biasa, seneng-seneng aja. Apalagi kan video-video di sebelumnya, pada saat aku tunjukkan video-videonya Gatik, Sen, dan juga Tengmo, mereka sedang kayaknya aku kategorikan agak sedikit mabok gitu kan ya, karena teriak-teriak dan juga melakukan gerakan-gerakan yang terlalu provokatif. Itu kemungkinan besar adalah karena pengaruh alkohol, dan kemungkinan terbesar itu juga sudah dikonfirmasi dari hasil otopsi. Ternyata kan di matanya Tengmo ada kandungan cairan alkohol sekitar 93 mg, dan itu termasuk dalam kategori yang tinggi. Plus nggak cuma alkohol, tapi juga ada obat-obatan yang termasuk dalam kategori terlarang, tidak hanya ditemukan di Tengmo saja, tapi ditemukan di POR. Yang POR mengakui bahwa ada obat-obatan tersebut yang termasuk dalam kategori obat terlarang, dikatakannya adalah karena dia sedang mengalami stres, makanya butuh relax. Terus gimana dengan Sen dan juga Gatik? Mereka belum dicek untuk obat-obatan di dalam tubuhnya. Itu yang sampai sekarang aku dapatkan, belum ada berita yang mengatakan bahwa mereka telah diambil sampel darah ataupun juga rambutnya untuk dicek obat-obatan. Karena kalau urin itu biasanya ya hanya bisa kelihatan kalau kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau alkohol itu kan paling nggak hanya 3 hari setelahnya. Karena setiap hari itu akan berkurang untuk mengetahui kadar zatnya. Oke, kemudian yang menariknya gini teman-teman. Oke, kita kan ngomongnya kemungkinan ya, karena ini adalah masih pasalnya dugaan juga. Kalau dugaan yang pertama adalah kekerasan, bisa saja dijambak atau ditampar, dipukul, atau kena pukulan botol. Itu adalah dugaan kekerasan yang pertama. Tapi kalau untuk yang kedua, kalau ngobrol sih ya bisa juga ngobrolnya nggak tahu ngobrol dengan gaya apa gitu. Kok bisa ada gerakan yang sangat provokatif seperti itu. Tapi yang menjadi unik adalah aku melihat reaksi dari bayangan, yang itu adalah bayangannya Gatik dan juga Sen. Gatik di belakangnya Tengmo ini, yang dari depan itu dia terlihat, ini kita nggak bisa ngeliat ekspresi wajah sih ya, karena kan bayangan gitu. Aku melihat dari bayangannya itu gerakannya tidak ada pergerakan yang berarti pada saat terjadi gerakan yang tangan begini dan juga tangan begini, si Gatik di belakangnya tidak ada gerakan yang begitu signifikan. Ya, bisa aja Gatik mungkin teriak, ngomong, karena kan ini kan CCTV yang diambil dari sekitar Sungai Chao Phraya dan tidak menangkap suaranya karena keterbatasan alatnya ya. Tapi kalau kita lihat dari bayangannya, tidak ada gerakan berarti dari si Gatik misalnya melerai. Tapi kalau aku lihat sebenarnya, kalau aku zoom lagi ya, ada tangan sesuatu tuh menghampiri kedua orang yang sedang melakukan silang gerakan ini. Nggak tahu silangnya itu adalah karena kekerasan atau ngobrol ya, seperti klaimnya Gatik. Itu sebenarnya ada tangan untuk memisahkan sebenarnya. Kalau kalian lihat lebih detail, ini aku keluarkan di sini ya. Nah, itu adalah yang aku tangkap. Tapi sementara kalau di belakang, gerakannya dari 3 bayangan di belakang itu, di depan ada 3, di belakang juga ada 3. Yang di belakang 3 itu adalah si Robert, tengah-tengah yang dia supir, kemudian juga Sen di sampingnya Robert, dan di belakang adalah Job. Mereka semua cuma diem aja. Tidak terlalu banyak gerakan tubuhnya pada saat terjadi kedua aksi tersebut. Apakah mungkin mereka sedang nggak fokus, mereka sedang menikmati suasana, itu adalah possibility-nya. Dan makanya kok si Tengmo, si Gatik maksudku, selalu mengatakan nggak tahu, karena kan speedboatnya itu nggak gede-gede amat, kecil gitu loh. Memang mereka pakai musik. Kita bisa dengar dari beberapa rekaman yang diupload oleh Bang Jack kan ya di Facebook, memang ada musik, ada alkohol. Tapi kan kalau dari pandangan mata kayaknya nggak mungkin ya kalau kita tidak melihat apa yang terjadi di teman kita sekitar gitu. Nah, inilah menjadi salah satu alasan kenapa Mr. Genius, Bu Panida, sekarang Bu Panida yang yakin bahwa ini adalah karena pembunuhan gitu. Aku yakin banget Ibu Panida pada saat melihat ini didetailkan lebih detail, oh ternyata ada seperti itu. Kalau menurut kalian, apakah kalian setuju ini adalah gerakan kekerasan bukan sekedar ngobrol biasa? Kalau aku sih cenderung setuju adalah kemungkinan besar ada sesuatu hal kekerasan yang bisa saja karena pukulan botol, atau nampar, atau jambak, atau menangkis. Itu adalah tipikal yang aku lihat di gerakan bayangan ini, teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke berita berikutnya, adalah mengenai Tono, panggilannya Tono, atau Pakin Kamfi Laisak, yang merupakan mantan suami dari Tengmo Nida ya.
Tono itu memang di sebulan pertama kasus Teng Monida itu termasuk orang yang sangat heroik ya, apalagi pada saat Teng Mo menghilang, kan dia yang membantu untuk menyelam di Sungai Chao Phraya untuk mencari tubuh dari Teng Monida, dan banyak masyarakat Thailand juga yang menaruh kagum dengan dia, dan ada banyak historical lah yang sudah aku bahas di video-video awal mengenai kasus Teng Monida. Yang terbaru dari Tono adalah sekarang dia ini dikabarkan menjadi pemain cadangan untuk kompetisi AFC Champions League Ratchaburi. Ini adalah salah satu provinsi di Thailand, dan ada kemungkinan besar desas-desus yang beredar, belum ada keterangan langsung dari Tono, tapi ini adalah sebuah langkah action yang menunjukkan bahwa sepertinya Tono akan segera hengkang dari dunia perselebritian di Thailand. Dia akan segera menjadi pemain sepak bola secara profesional. Apakah ini ada hubungannya dengan Teng Monida? Karena kalau aku baca di media massa, sepertinya ada banyak masyarakat netizen Thailand yang berpikir kenapa Tono melakukan hal seperti itu, selain memang karena dia suka bola, juga karena mungkin dia belajar dari kejadian Teng Monida, dan dia agak sedikit marah dengan banyaknya hal-hal yang seperti ini menimpa mantan istrinya, dan dia menilai bahwa ada banyak ketidakadilan yang terjadi pada Teng Monida, dan dia agak sedikit muak gitu ya dengan kehidupan selebriti di Thailand. Itu adalah sebagian netizen yang berspekulasi kenapa kok Tono bergabung dengan klub yang profesional begitu. Dan ya, Ratchaburi itu termasuk provinsi yang cukup besar ya di Thailand, dan punya untuk sepak bolanya juga bukan yang main-main, dan dia ini kan bukan lagi pertandingan antara yang kayak antara selebriti atau persahabatan, tapi sudah league gitu loh, sudah championship, yang ini adalah salah satu pemain sepak bola profesional, pemain klub sepak bola profesional di Thailand begitu. Kita nantikan kabar selanjutnya seperti apa. Hanya itu yang bisa aku update untuk hari ini tentang kasus Teng Monida. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook pageku, karena ada banyak video-video dan juga Instastory tentang Teng Mo yang aku upload di 2 akun tersebut, di Anjas di Thailand juga namanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.